menyusun laporan keuangan konsolidasi yang di dalamnya terdapat transaksi antar perusahaan, ya. Harusnya nyambung begini, ya, antar perusahaan dalam bentuk pembelian atau penjualan obligasi, ya. Kemudian di dalam penjualan obligasi tersebut ada profitnya, ada gain, ya, istilahnya ada gain, ya, yang melibatkan, yang lebih tepatnya ini istilahnya gain, yang melibatkan ada gain, ada keuntungan, ya, baik penjualannya, penjualan hulu, ya, dari parent kepada anak, ya, dari induk kepada anak, maupun hilir, ya, dari anak kepada induknya. Untuk penjelasan materi saya menggunakan modul, ya, menggunakan modulnya langsung, ya, karena kalau yang dari PPT biasanya kurang lengkap, ya, keterangan-keterangannya, ya. Baik, ya, jadi kalau antar perusahaan yang terafiliasi, ya, kalau pinjam meminjam uang itu hal yang biasa, ya. Parent lagi perlu uang, kemudian pinjam uang pada anaknya atau sebaliknya, ya. Nah, kalau hanya pinjam meminjam uang seperti itu saja, ya, itu simple saja nantinya, ya, ya, tinggal nanti ketika dibuat konsolidasi langsung saja dieliminasi, ya. Account payable dengan account receivable-nya kita eliminasi, ya. Demikian juga kalau ada interest revenue-nya, ya, itu juga tentunya kita eliminasi, ya. Di satu sisi mengakui interest revenue, pihak yang lain sebaliknya interest expense, yaitu dieliminasi. Nah, yang sedikit rumit, ya, apabila kalau terjadi, ya, si induk atau si anak, ya, membeli, ya, surat utang anaknya atau induknya melalui bursa, ya. Jadi misalkan parent, ya, parent membeli obligasinya anak perusahaannya, tetapi melalui bursa efek, ya. Nah, kalau dari sudut pandang konsolidasian, ya, dengan P, ya, membeli obligasinya anaknya, ya, induk membeli obligasi anaknya kan utang, ya, kemudian utang kepada pihak luar, ya, karena kan dijual di bursa, ya, berarti kan anak perusahaan yang menerbitkan obligasi dibeli oleh pihak luar, ya, berarti kan anak perusahaan posisinya punya bond payable, ya, punya utang. Nah, kemudian setelah beberapa waktu berselang, ya, obligasi tersebut yang dimiliki oleh pihak ketiga kemudian dibeli oleh induknya, oleh P, ya. Ya, maka, ya, dari sudut pandang konsolidasian, ya, utangnya S sudah dilunasi, ya, dari sudut pandang konsolidasian. Kalau kita sekarang memandang induk dengan anak sebagai satu entitas ekonomi, ya, maka, ya, utangnya anak sudah dilunasi oleh induknya, berarti sudah selesai, ya, utang tersebut sudah lunas, ya. Kalau obligasi, ya, istilahnya sudah di-retire. Kemudian sementara kalau dari sudut pandang, ya, kalau sudut pandangnya adalah sudut pandang masing-masing, ya. Kalau sudut pandangnya masing-masing bagaimana? Kalau sudut pandang masing-masing dari sudut pandang S, ya, dari sudut pandang anak perusahaan, ya, kalau S sebagai satu entitas tersendiri, ya, kita pandang sebagai satu entitas akuntansi tersendiri, maka, ya, utangnya masih beredar, ya, karena masih di luar, masih belum ditarik oleh S, ya. Meskipun sekarang yang memegang adalah P, ya, surat utang tersebut sekarang kan dipegang oleh P. Kalau kita sekarang memandangnya sebagai entitas masing-masing yang terpisah, maka utang tersebut, ya, masih beredar menurut
dari pembukanya S. Nah, yang seperti ini ya, pelunasan obligasi yang seperti ini disebut dengan pelunasan konstruktif, ya, constructive retirement, ya, pelunasan konstruktif, ya. Yang maknanya adalah ya, obligasi tersebut sudah retired, ya, sudah dilunasi dari sudut pandang konsolidasian. Ya. Ya, karena nantinya kalau kita membuat laporan konsolidasi, maka ya di akun P kan ada ketika membeli obligasi tersebut dia akan mencatatnya debit investment in bond, ya, kreditnya cash tentunya ya. Sehingga ada sampai akhir tahun di pembukuan P ada akun investment in bond ya. Sedangkan di pembukuannya S ya ada ya masih terdapat akun bonds payable, ya, utang obligasi. Nah, nantinya ya ketika ini kan ya kalau kita bypass kan sama saja ya anak ya punya utang kepada induk ya kan kalau kita bypass kan begitu ya, meskipun sebenarnya segitiga ya melalui pihak ketiga gitu ya, tidak langsung pay kepada ya tidak prosesnya tidak langsung dari induk membeli bondnya P ya, bondnya S ya, tetapi ya pada hakikatnya kan yang artinya S ya si anak punya utang kepada siapa ya, kepada P. Kemudian ini kan berarti harus di termasuk transaksi timbal balik ya, reciprocal transaction ya, maka harus dieliminasi. Nah, kalau ada ya selisih nilai antara bond payable yang tercatat di perusahaan anak dengan investment in bond ya yang dicatat oleh P, maka selisihnya merupakan ya laba atau rugi bagi konsolidasi, secara konsolidasi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Ya, bagaimana ya kondisi pertama ya, perusahaan afiliasi melunasi surat utang ya bond perusahaan afiliasi lainnya dengan harga yang lebih tinggi. Kalau harga lebih tinggi dari nilai tercatat ya, dari carrying value ya, carrying value pengertiannya apa carrying value ya, carrying value adalah ya face value obligasi ya, nilai nominal atau dalam bahasa Inggrisnya face value ya, atau stated value ya, nilai yang dinyatakan dalam sertifikat obligasi. Nilai yang nilai nominalnya yaitu nilai yang tercantum di sertifikat obligasi, kemudian dikurangi saldo diskon. Ya, kalau penjualannya at diskon, maka diskon itu kan diamortisasi tiap periode. Ya. Maka nilai nominal obligasi dikurangi dengan saldo diskon yang masih ada, itulah yang disebut dengan carrying value, ya, carrying value obligasi. Di sini diterjemahkan sebagai nilai tercatat, ya, carrying value-nya. Ya. Nah, itu kalau dijualnya at discount. Bagaimana kalau dijualnya at premium? Ya, kalau ketika dijual harganya lebih tinggi, maka ya carrying value obligasi ya nilai nominalnya ya nilai stated value-nya ditambah dengan saldo premium, yaitu premium ya, saldo premium yang belum artinya yang belum diamortisasi, premium yang belum diamortisasi. Jadi kalau ya perusahaan
melunasi dengan harga lebih tinggi dari carrying value, ya misalnya ya, untuk mudahnya carrying value 100.000 ya. Jadi nilai terbawahnya 100.000, ya nilai utangnya 100.000, kemudian dilunasi dengan 105.000, ya berarti kan kita rugi ya. Harganya 100, katakanlah ya, kalau dipadankan dengan barang ya harga 100, kita membeli dengan harga 105, berarti kita rugi. Ya. Sebaliknya ya, kalau sebaliknya harga 100 ya, nilai tercatatnya obligasi itu 100.000, kita melunasi dengan harga di bawahnya 98.000 misalnya, kita untung 2.000. Nah, ini yang disebut sebagai ya laba atau rugi konstruktif ya. Dan ingat ya, ini hanya berlaku ketika kita menyusun laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, kemudian ya, untuk siapa yang menjual, siapa yang membeli ya, bisa kedua belah pihak ya. Yang pertama ya, obligasi induk dibeli oleh anak perusahaan ya. Ini berarti seperti penjualan yang atas ke bawah ya. Dari hulu ke hilir ya. Downstream ya. Atau sebaliknya ya, obligasi anak yang diterbitkan oleh anak perusahaan dibeli oleh induknya ya. Ini berarti alirannya dari bawah ke atas, upstream ya, atau penjualan hilir. Baik ya, kita akan memulai dengan ya, yang obligasi induk dibeli oleh perusahaan anak ya. Mengapa dimulainya dari yang hulu dulu atau yang downstream dulu ya? Karena lebih sederhana ya. Lebih sederhananya yaitu sebagaimana kalau yang sebelumnya kita pelajari, kalau penjualan aset tetap ya ataupun penjualan inventory, yang menjual adalah dari pihak induk kepada anaknya, maka seluruh gain-nya ya, seluruh unrealized gain atau nanti tahun kedua realized gain-nya itu semuanya menjadi bagiannya induk ya, semuanya menjadi bagian induk perusahaan ya. Tidak ada bagian untuk NCI ya. Sebaliknya kalau yang transaksinya adalah dari anak menjual kepada induk yang upstream ya, maka ya kalau seperti ini kan net income-nya anak perusahaan terpengaruh dengan transaksi tersebut ya, sehingga ya unrealized gain atas intercompany transaction tersebut ya, unrealized gain-nya ya harus ataupun realized gain-nya nanti di tahun kedua itu dialokasikan kepada semua investor ya. Semua investor meliputi induk ya, dan juga pihak non pengendali ya. Makanya ya selalu dimulai dari yang penjualan downstream dulu ya, lebih sederhana ya, tidak perlu mengalokasikan gain atau loss kepada NCI ya. Baik ya, jadi kalau ya konstruktif retirement ya dari obligasi induk perusahaan ya, terjadinya ketika ya, anak perusahaan membeli obligasi yang sedang beredar seperti yang tadi sudah kita ceritakan ya. Kemudian anak perusahaan mencatat pembelian obligasi tersebut dalam akun investment in bond ya. Kemudian ya terkait dengan constructive gain atau loss ya, ini apakah dicatat oleh induk maupun anak ya? Jawabannya adalah tidak ya. Induk maupun anak ya tidak akan mengakui constructive gain atau loss dalam buku masing-masing ya.
Kenapa? Ya, istilah constructive gain atau loss ini adalah hanya ketika terjadi dari sudut pandang konsolidasi ya. Kemudian ya, yang diakui ya, sebagai constructive gain atau loss ya, nilainya berapa ya? Nilainya adalah sebesar ya yang tadi itu ya, selisih ya, antara harga nilai tercatat ya, selisih antara ya utang obligasi ya, carrying value-nya, nilai tercatat obligasi dengan nilai investment in bond. Atau yang seperti kita menghitung laba atau rugi pelunasan tadi ya, selisih antara nilai tercatat dengan harga belinya ya. Dengan harga belinya. Harga belinya berapa? Harga belinya ya terdapat dalam nilai investment income. Kan ketika kita membeli ya, kita catatnya pada akun investment income. Baik ya, kita lihat ya, ilustrasinya. P memiliki ya. Sekarang kita ke ilustrasi. P memiliki 80% saham S. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2010, P menjual bond payable $1 juta ya, nilai parnya ya. Kalau dalam di saham istilahnya nilai par ya. Kalau di obligasi istilahnya adalah istilah yang lebih lazim adalah stated value, stated value-nya ya. Ini, atau dalam bahasa Indonesia nilai nominalnya. Dan bunga 10%, jatuh temponya dalam waktu 10 tahun. Kemudian tanggal 31 Desember 2010, S membeli 100.000 bond ini, 100.000 obligasi yang tadi dijual oleh P, berarti hanya sebagian saja. Obligasi keseluruhannya 1 juta, yang dibeli 100.000, berarti 10%-nya. Dia beli dengan harga 104.500 ya. 104.500. Berarti di sini ya nilai tercatat ya, nilai 100.000 ya, nilai tercatat katakanlah ini tidak ada diskon atau premium ya. Kalau tidak ada diskon atau premium berarti ini adalah 100.000 adalah nilai tercatatnya pada tanggal 31 Desember. Kemudian dibeli dengan dilunasi dengan harga 104 ya. Berarti di sini ada kerugian ya. Ada kerugian dari sudut pandang konsolidasi ya, yang disebut dengan constructive loss ya. Kerugiannya berapa? Sebesar selisihnya ya. Jadi carrying amount-nya 100.000 dilunasi dengan lebih tinggi 104, berarti kerugiannya 4.500. Nah, sehingga ya di laporan konsolidasian ya akan dimunculkan constructive loss 4.500 ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk bond payable-nya ya. Untuk bond payable-nya ya, nilainya sekarang berapa secara gabungan? Secara gabungan adalah ya 100 juta awalnya, kemudian dikurangi dengan yang sudah dilunasi 100.000. Sisanya menjadi nilainya ya, yang tersisa adalah 900.000. Sehingga ya jurnal yang dibuat ya, jurnal eliminasinya yang pertama adalah kita
memunculkan loss on constructive retirement of bond 4.500. Yang kedua, mengeliminasi bond payable yang sudah dilunasi ya, oleh satu perusahaan yang satu grup ya, nilainya 100.000 yang tercatat. Kemudian mengeliminasi ya, investment in bond ya, di pembukuan anak sebesar harga perolehannya 104.500. Seperti ini ya, ke jurnal eliminasinya ketika ya, di tahun yang sama ya, yang ada transaksi ya, pelunasan sebagian obligasi ya, oleh perusahaan yang terafiliasi. Dan di sini perhatikan ya, transaksinya terjadi di akhir tahun. Transaksinya di akhir tahun. Kemudian kita akan lanjutkan dengan contoh yang kedua. Baik, ya, di contoh yang kedua, 31 Desember, contoh yang lain ini ya. P membeli 70% saham S. Satu Desember 2008, P membeli ya, saham S 70% ya, dengan harga $5.600.000. Kemudian share capital ordinary dan RE-nya S ya, 5 juta, share capital ordinary-nya, kemudian RE-nya 3 juta. Kemudian 1 Januari 2010, S membeli obligasi P dari broker ya, dari pihak ketiga ya, dari luar ya, membelinya dari pihak luar ya. Yang dibeli berapa ya? Yang dibeli nominal 1 juta ya, $1 juta dengan harga 95% ya. Dengan kurs 95% berarti ya harga belinya 95% kali 1 juta. Kemudian pada saat itu bond payable P yang beredar totalnya 10 juta ya. Nilai nominalnya 10 juta, kemudian 10% ya, tingkat bunga 10% ini adalah tingkat bunga yang tercantum di obligasi ya. Istilahnya adalah stated rate ya. Namanya apa? Istilahnya stated rate ya. Tingkat bunga yang tercantum di sertifikat obligasi. Kemudian saldo ya, saldo premiumnya 100.000 atau unamortized premium ya, 100.000 ini adalah saldo premium yang belum diamortisasi. Nah, ini berarti ya ketika P menjual obligasi ya 10 juta ya, dia dapat premium ya, ada premium ya. Kalau ada premium berarti pada waktu itu tingkat bunga di pasar lebih tinggi dari 10% atau kurang dari 10%. Ya, tentunya tingkat bunga di pasar kurang dari 10% ya. Sehingga ya, jadi ceritanya ini kan kalian sudah belajar ya di pengantar akuntansi ataupun di intermediate ya. Ya, penjelasannya seperti yang dulu itu berarti ya. Saya nggak usah mengulangnya. Kemudian sehingga ya akun bond payable ya, pada pembukuan P ya, nilainya adalah 10.100.000
yaitu nominalnya 10 juta tambah saldo preminya 100.000. Kemudian jatuh temponya 5 tahun lagi, kemudian pembayaran bunganya tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Maka ya, atas pembelian bond tersebut, S akan mencatatnya bagaimana. Ya. Debitnya investment in bond sebesar 1 juta ya, 1 juta kali kursnya 95%. Rp950.000. Kemudian kreditnya cash 950.000. Kemudian ya, berapa konstruktif gain-nya? Konstruktif gain-nya dihitung dari ya, nilai yang tercatat. Ya. Nilai tercatatnya adalah ya 10.100.000 ya tadi ya. Nilai tercatatnya pada 10.100.000 ya pada tanggal itu ya, yaitu 10 juta nominal ditambah dengan unamortized premium 100.000 ya. Kemudian ya, karena yang dibeli hanya 1 juta, maka nilai tercatatnya juga kita sesuaikan ya untuk 10% saja. 10%-nya berapa? 10% dari 10.100.000 berarti 1 juta 10.010.000 ya. 1.010.000. Kemudian ya dikurangi dengan pelunasannya 950. Jadi ya selisihnya 60.000. Ya, selisihnya adalah 60.000. Atau kalau dibuat ini hitung-hitungannya ya, ini kan nilai tercatatnya ya, nilai tercatatnya adalah 10 juta atau 10% ya, 10% dikalikan 10.100.000 sama dengan 1 juta. Kalau dalam dolar pakai koma berarti ya. Dalam dolar berarti 1.010.000. Dalam dolar saja. Kemudian harga pelunasan ya, atau ya, harga belinya adalah 950.000. Maka ya constructive gain ya, constructive gain nilainya adalah 60.000. Kemudian ya, ini kan sudah pembeliannya di akhir tahun ya, di tanggal 31 Desember ya. Pembeliannya di akhir tahun, kemudian apabila setelah transaksi tersebut, kemudian P menyusun laporan konsolidasi, maka ya eliminasinya bagaimana? Ya? Eliminasinya adalah ya bond payable ya, bond payable sebesar yang dilunasi ya, yang dibeli oleh S
eliminasi di debit ya. Yaitu ya bond payable debitnya ya, bond payable ini keterangan 10% keterangannya ya, maksudnya yang dieliminasi nilainya 10% ya dari total bond payable yang ada ya. Jadi debitnya bond payable ya sebesar 10% ya. Mungkin lebih enak kalau bond payable ya 10% ya. 10% dari yang tercatat oleh P yaitu 1.010.000, kemudian ya akun investment in bond yang ada di pembukuan S kita eliminasi, kita kredit ya, sebesar nilainya 950.000 dan selisihnya 60.000 adalah gain on constructive retirement of bond. Maaf ya tadi pembelian bondnya 1 Januari ya, bukan akhir tahunnya. 1 Januari di awal tahun, dan setelah transaksi pembelian langsung dibuat laporan konsolidasi. Selanjutnya ya, kemudian ya selama tahun 2010 ya, di tahun 2010 ya, P mengamortisasi premium atas obligasinya. Kemudian ya S juga mengamortisasi investment in bond ya. Kenapa diamortisasi investment in bond ya? Karena nilainya ya tidak sama dengan nilai nominalnya ya. Dan saya mengingatkan kembali ya, tujuan amortisasi ya salah satunya adalah untuk apa? Untuk menyamakan ya, supaya nanti ketika di tanggal jatuh temponya ya, nilai carrying value ya, carrying value-nya bond ataupun investment in bond menjadi sama dengan nilai nominalnya ya, jadi sama dengan nilai nominal obligasi atau stated value-nya obligasi ya. Sehingga kalau investmentnya tadi dibelinya adalah dengan kurs yang lebih rendah dari 100 ya, dan dengan kurs 95, berarti kan nilai obligasinya investment in bond tercatat lebih rendah ya. Nanti berarti ya, amortisasinya nanti akan sifatnya menambah nilai investment in bond tersebut ya, bertambah ya. Sampai dengan nanti pas satu tempo nilainya menjadi 1 juta. Demikian juga yang bagi yang P ya, P kan ada premiumnya ya, ketika dia ada saldo premium atas penjualan obligasi, maka tiap tahun diamortisasi, sifatnya nanti akan mengurangi, sehingga nanti menjadi nilainya sama dengan nilai nominalnya juga. Kemudian diasumsikan amortisasi menggunakan metode effective interest rate ya. Ada 2 metode ya untuk amortisasi premium atau diskon, yaitu effective interest rate, yang satunya lagi adalah yang garis lurus ya. Kemudian kita yang lebih rumit yang mana? Yang lebih rumit yang effective interest rate ya. Makanya dipakai sebagai ilustrasi di modul supaya kalian memahami yang rumitnya ya. Kalau yang garis lurusnya itu nanti jauh lebih simpel ya. Bagaimana kalau yang effective interest rate ya? Kalau effective interest rate berarti ya untuk menghitung berapa yang kita amortisasi ya, premiumnya, maka kita harus mencari effective interest rate-nya. Effective interest rate-nya berapa ya? Atau mencari tingkat bunga efektif ya.
baik untuk S maupun juga nanti untuk P. Caranya bagaimana? Ya, kita ikuti dulu penjelasannya. Jadi ya tadi S membeli obligasi yang nilai nominalnya 1 juta. Kemudian dibayar dengan kurs 95% atau dengan nominal 950.000 dolar. Nah, kalau ya, kalau membayarnya dengan kurs yang lebih kecil dari 100% ya, maka bunga efektifnya di atas 10%. Kemudian misalkan ya, ini pakai dicoba ya, misalkan dicoba dengan bunga 12% ya. Kalau dengan bunga 12%, ya, kalau dengan bunga 12%, maka ya, nilai obligasi berapa? Ya, kita menggunakan seperti mencari nilai harga jual obligasi, yaitu kita mencari apa? Mencari present value-nya, ya. Present value dari obligasi, ya. Meliputi dua unsur ya. Yang pertama adalah apa? Adalah nilai nominal yang akan kita terima, ya, akan kita terima pada tanggal jatuh tempo. Ya. Berarti ya kita menggunakan present value faktor ya, present value faktor ya, ini yang sudah kalian pelajari di pengantar akuntansi ya, ataupun di intermediate juga diulangi. Present value factor menggunakan tadi kan obligasi umurnya 5 tahun ya, umurnya jatuh tempo dalam waktu 5 tahun ya. Kemudian pembayaran bunganya 2 kali dalam setahun. Ya. Maka ya N-nya, N adalah periode pembayaran bunga. Periode pembayaran bunganya berarti 10 kali, 5 kali 2, 10 kali. 10 kali, kemudian tadi tingkat bunganya ya, tingkat bunganya kita menggunakan mencoba menghitung dengan tingkat bunga 12%. 12% ini kan untuk 1 tahun ya. Nah, kalau periode pembayarannya setengah tahunan ya, maka tingkat bunganya juga, apakah ada yang bergabung? Baik. Tingkat bunganya kita sesuaikan ya dari setahunnya 12%, kalau kita buat setengah tahunan jadi 6%. Sehingga nanti kalau ya silakan nanti dicek ya, dicek sendiri ya di present value factor ya. Tabel silakan dicek di tabel present value factor ya untuk ya tingkat bunga 6%, kemudian periodenya 10 ya, nanti akan didapatkan ya nilainya adalah 0,55 ya, 839. Ini dikalikan dengan nilai face value 1 juta mendapatkan 558.390. Kemudian ya, yang kedua adalah yang di present value kan adalah pembayaran bunga tiap tahunnya. Tiap tahunnya adalah ya, tiap periodenya ya. Bunganya kan tadi 10% ya, berarti ya 10% untuk setahun. Ya. Berarti setahunnya berapa? 100.000 ya. 100.000 kalau untuk setengah tahun berarti ya 50.000. Atau bunga setengah tahun 5% ya, 5% kali 1 juta adalah 50.000. Kemudian berapa periode? 10 periode ya, 10
kali pembayaran bunga, ya tingkat bunganya juga 6%. Dan kalau untuk pembayaran yang berulang, kita menggunakan tabel present value-nya, present value of annuity, PVA. Dicek nanti ya, di tingkat bunga 6%, kemudian dengan periodenya 10, maka nilainya adalah 7,36009. Dikalikan dengan pembayaran annuity-nya 50.000 mendapatkan sekian ya. Sehingga ya nilai obligasinya adalah kalau dengan tingkat bunga 12%, maka nilainya adalah 926.395,5. Ya, padahal kita maunya kan untuk mendapatkan nilai obligasi yang nilainya 950.000 ya, tetapi ketika tingkat bunga 12% ternyata nilainya kurang dari itu, 926.000 ya. Maka ya untuk ya mendapatkan berarti berapa tingkat bunga yang pasnya. Ya, ini kalau metodenya manual ya, kalau cara manual seperti ini ya. Pertama kita pakai angka perkiraan dulu ya, tingkat bunga 12% mendapatkan ternyata present value-nya 926. Nah, untuk mendapatkan present value yang 950 ya, berapa ya tingkat bunga yang pas ya. Maka ini adalah cara menghitungnya menggunakan namanya teknik interpolasi ya. Mungkin kalau di kalian sudah belajar manajemen keuangan mungkin juga sudah dipelajari juga ya. Cara menghitungnya adalah ya, menggunakan interpolasi ya, menggunakan interpolasi yaitu ya dari ya 10% ya tingkat bunga yang tingkat bunga statednya ya, tingkat bunga yang kalau ya untuk ya nilai nominalnya 1 juta ya, kita akan mendapatkan nilai present value yang sama dengan nilai nominal 1 juta apabila tingkat bunga pasar ya sama dengan tingkat bunga apa stated rate-nya 10%. Jadi kalau kita menggunakan 10%, maka harga present value-nya adalah 1 juta. Kemudian kalau kita ya kemudian ya untuk teknik menghitungnya ya dari nominal 1 juta kita kurangi dengan yang kita inginkan ya, nilai yang kita inginkan 950.000, kemudian dibagi dengan selisih ini tadi ya, kalau kita selisih nilai obligasi kalau menggunakan 12% ya dengan 10%. Kalau 10% 1 juta, kalau 12% adalah 926. Selisihnya 73.605 ya. Kemudian ya dikalikan dengan selisih bunganya ya 2% ya. Teknik interpolasinya seperti itu ya. Nah, sehingga mendapatkan ya tingkat bunga efektifnya adalah 11,358594%. Nah, kalau kalian memiliki kalkulator yang finansial ya, yang untuk keuangan yang finansial, maka ada tekniknya ya. Ya, silakan kalian coba ya. Ini mestinya sudah dipelajari di manajemen keuangan ya. Baik ya. Ini adalah untuk bunga efektifnya S ya, bunga efektifnya S 11,35 sekian persen. Sekarang yang untuk P juga harus kita cari juga ya. Untuk P juga dicari berapa nilainya ya. Untuk P nilainya berapa?
Untuk P dengan cara yang sama ya. Jadi nilai kalau P ya nilai obligasi keseluruhannya 10 juta, kemudian pada tanggal itu ya tercatat nilainya carrying value-nya 10 juta 100.000. Berarti bunga efektifnya harus lebih kecil dari 10% ya supaya mendapatkan present value yang lebih besar dari nilai nominalnya. Kalau bunganya di atas 12%, tingkat bunga efektifnya, kalau ketika untuk menghitung present value, maka hasilnya lebih kecil dari 110 juta, seperti contoh yang sebelumnya. Karena ternyata carrying value-nya adalah 10 juta 100, berarti tingkat bunga efektifnya kurang dari 10%. Ya. Kita coba dengan tingkat bunga 8%, ya. Maka dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama nanti akan mendapatkan ya, present value ya. Present value-nya adalah 10.811.450 ya. Kemudian selisihnya berapa ya? Selisihnya adalah ya dari nilai yang kita hitung 10.801.000 dengan nilai nominal 10 juta ya, ada selisih 811.450. Kemudian yang kita mau cari adalah untuk tingkat bunga untuk 10 juta 100.000 ya. Kemudian kita buat interpolasinya ya, kita buat interpolasinya ya. Interpolasinya ya dengan cara yang seperti tadi ya, ya. Selisihnya adalah ya selisih nominal dengan selisih yang carrying value ya, selisihnya 100.000, kemudian dibagi dengan selisih present value ya, selisih present value antara 10% dengan 8% ya, selisihnya adalah 801 ya, 450 dikalikan dengan selisih tingkat bunga yang digunakan selisih 2% ya, sehingga ya mendapatkan nanti ya nilainya adalah 9,75 sekian persen ya. Ya, selanjutnya ya kalau menggunakan kalkulator juga bisa ya, silakan perlu dicoba sendiri ya. Ya, selanjutnya adalah bagaimana ya membuat tabel amortisasi. Tabel amortisasi ya kalian juga sudah pernah pelajari di pengakuan juga ya, di pengakuan juga sudah dipelajari sebenarnya ya. Kita cek lagi saja seperti apa. Ini untuk yang P ya. 1 Januari 2010 ya, carrying value sebesar 10.100.000 ya. Kalau di tanggal penjualan ya, carrying value merupakan ya nilai harga jualnya ya, harga jualnya. Kemudian periode pembayaran bunga yang pertama adalah 1 Juli tahun 2010 ya. Kemudian bagi P ya, di pembukuannya P akan mencatat interest expense. Interest expense yang dicatat sebesar berapa ya? Sebesar menggunakan tingkat bunga efektif ya. Ini adalah dapat dari efektif interest rate yang tadi 9, sekian persen ya dikalikan dengan carrying value periode yang ada ya, carrying value di awal periode 10.100.000 ya. Jadi 10.100.000 dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan efektif interest rate 9, sekian persen. Mendapatkan 495.375 dolar. Ya.
Kemudian kita bandingkan dengan cash yang dibayarkan. Cash yang dibayarkan berapa? Yaitu 10% dari 10 juta ya. Untuk setahun, maka untuk setengah tahunnya adalah 5%-nya ya. 5 juta dari 5% dari 100.000 adalah dari 10 juta adalah 500.000 ya. Nah, amortisasi premium adalah selisih ini ya, selisih dari cash yang paid, interest paid yang dengan interest expense-nya. Selisihnya 7.7.625 dolar. Kemudian amortisasi premium ini ya, dia adalah menjadi pengurang carrying value. Ya. Kalau premium dia amortisasinya mengurangi carrying value. Kenapa? Karena ya tujuannya adalah untuk menjadikan carrying value-nya pada akhir periode menjadi sama dengan nilai nominalnya. Ya. Ini periode yang pertama, ya. Periode yang kedua, ya. Periode pembayaran bunga yang kedua jatuh pada 1 Januari 2011, ya. Dibayarkannya tanggal 1 Januari, tetapi untuk keperluan penyusunan laporan keuangan kita harus hitung tanggal sampai dengan 31 Desembernya ya. Untuk 31 Desember berapa interest expense yang diakui? Interest expense-nya dengan cara yang sama, yaitu efektif interest-nya ya 9, sekian persen ya, sudah dihitung tadi, dikalikan dengan saldo carrying value di awal periode, yaitu sekarang saldonya menjadi 10.092.000 sekian ya. Mendapatkan interest expense sekian, kemudian dihitung selisihnya dengan cash yang dibayarkan yang jumlahnya tetap ya. Kalau ingat ya, kalau cash yang dibayarkan, interest yang dibayarkan itu jumlahnya tetap ya. Kenapa tetap? Karena dihitung dari stated rate dikalikan dengan stated value ya. Angkanya tidak berubah. Yang berubah adalah angka interest expense ya. Kalau kita menggunakan metode bunga efektif ya. Kenapa? Karena tidak dihitung dari tingkat interestnya sama ya, tingkat interest efektif interestnya sama, hanya carrying value-nya berubah semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Sehingga di sini interest expense juga semakin kecil, semakin kecil. Ya. Sehingga ya amortisasinya 7.996,72, carrying value-nya berkurang sekian ya, menjadi 10.084.000 sekian. Dan seterusnya ya, dan seterusnya ya. Kemudian sampailah di akhir periode terakhir. Nah, kalau periode terakhir ya, maka ya amortisasi ya premiumnya ya, amortisasi premiumnya menggunakan tidak kita hitung selisih-selisihnya ya. Amortisasi premiumnya yang dicatat adalah sebesar untuk menjadikan ya nilai 10 juta, nilai yang ini ya 10.016.000 sekian harus menjadi sama dengan 10 juta ya. Berarti harus kita kurangi 16.000 ya, 16.354 inilah amortisasinya ya. Sehingga interest expense-nya juga selisih 500 ini ya, 500.000 dikurangi 16 ya. Dikurangi 16.000 sekian ya, berarti berapa? Harusnya ini disesuaikan ya, interest expense-nya ini menyesuaikan ya, menjadi 487 ya, 487. Kemudian 488 ya. Interest expense-nya nanti ini ya disesuaikan saja ya, 500.000 dikurangi 16 ya.
16.000 sekian ya, berarti ya nanti disesuaikan, makanya disesuaikan 400 atau kalau kita hitung di Excel saja ya, supaya nggak salah-salah ya. Kalau kita hitung di Excel, empat delapan tiga 645,98. Baik ya, jadi yang terakhir menghitungnya adalah supaya menggenapkan carrying value-nya menjadi sama dengan nominalnya 10 juta. Ya. Kemudian bagaimana di pembukuannya S, ya, bagaimana dia menghitung carrying value bond investment-nya. Ya. Carrying value bond investment adalah ya dimulai pada tanggal dia membeli, ya, nilainya 950.000. Kemudian ya di periode pembayaran bunga pertama, ya, interest revenue dihitung dari ya, carrying value obligasi, carrying value-nya 950.000 dikalikan dengan interest efektif interest-nya yang sudah kita hitung untuk S yaitu 11, sekian persen. 11, sekian persen. Ya. Mendapatkan angka interest revenue 53.960, kemudian kalau kas yang diterima maka angkanya sesuai dengan ya dihitung dari stated rate dikalikan dengan stated value ya. Yaitu 500.000 keseluruhannya ya, bagiannya S tadi hanya 10%, berarti 50 juta 50.000 ya. Kemudian sehingga amortisasinya adalah selisih dari interest revenue dengan interest yang diterima 3.960. Kemudian kalau amortisasinya sifatnya adalah diskon ya, di sini sifatnya adalah diskon ya, maka sifatnya dia adalah untuk menambah ya. Kenapa menambah ya, supaya nantinya ditambah terus sehingga nanti pada tanggal jatuh tempo ya nilai carrying value yang tercatat menjadi sama dengan nilai nominal obligasi ya, yaitu 1 juta ya. Sehingga untuk tahun pertama menjadi nilai carrying value 953.000 sekian. Kemudian ini menjadi dasar untuk menghitung interest revenue di periode pembayaran yang kedua ya. Dikalikan 11, sekian persen efektif interestnya ya. Kemudian amortisasinya menjadi lebih besar ya, ditambahkan lagi ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya kecuali untuk akhir periode ya, untuk akhir periode ini adalah carrying value kita ambil input saja nilainya adalah 1 juta sehingga nilai amortisasinya ya adalah selisih dari 1 juta dikurangi 994.907 ya, adalah 5.000 sekian ya, sehingga interest revenue-nya juga 50
Ini ya, disesuaikan ya, nilai interest revenue-nya adalah kita sesuaikan ya, menjadi 55,092 ya, 59 ya. Ini interest revenue-nya ya. Kalau yang terakhir hasil dari plugin ya, plugin itu yang tadi itu maksudnya ya. Kita ambil saja angkanya ya, dari untuk menggenapkan menjadi 1 juta, ini kurangnya berapa ya. Itu yang disebut dengan sini, tinggal di plugin saja. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembukuan ya. Pembukuan di bukunya P dan S. Seperti apa ya. Untuk ya 1 Juli membayar bunga yang pertama, maka ya P akan mencatat ya interest expense sebesar yang sudah dihitung tadi ya 492 sekian ya. Kemudian kas yang dibayarkan adalah 500.000 ya. Ada selisih debit 7.000, itu yang didebitkan pada akun bonds payable. Inilah yang amortisasi apa? Amortisasinya tadi ya. Amortisasinya ya debitkan amortisasi premium, didebitkan ke bond payable. Ini di pembukuan S ya. Itu atau kalau dihitung lagi ya, membayar bunganya dari bunga efektif 9,75 kali nomin apa carrying value di awal periode pertama adalah 10.100 kali setengah tahun. Kemudian untuk yang di pembukuan S ya, dia terima uang debit cash 50.000, kreditnya interest revenue ya, interest income atau interest revenue sebesar ya, kalau yang sudah kita hitung tadi ya di tabel 53.960 ya, atau dari tingkat bunga efektifnya S ya, tingkat bunganya tingkat bunga masing-masing berarti kan ya, tingkat bunga efektifnya ya, yang P ini, yang S yang sebelah sini 11,36 kalikan dengan carrying value di awal periode pertama 950.000 ya, dikalikan setengah tahun. Ya, selisihnya selisih debit ya, didebitkan ke investment in bond ya. Kemudian 31 Desember ya. 31 Desember interest expense-nya ya sudah kita hitung tadi angkanya ya, kalau mau dihitung ulang ya dari bunga efektif dikalikan dengan carrying value-nya. Carrying value-nya sekarang 10.100 dikurangi 7625 ya, menjadi 10.092 sekian. Kemudian interest kreditnya adalah interest payable karena ya belum dibayarkan ya, membayarnya besok. Ya. Sehingga masih tanggal 31 Desember masih interest payable. Ya, selisihnya adalah debitkan ke bonds payable. Di S bagaimana? Di S adalah ya, kasnya belum diterima, masih dicatatnya interest receivable, ya, credit interest income, ya, angkanya sudah dihitung tadi, ya, selisihnya debit ke investment bond. Baik ya, ini adalah pencatatan masing-masing di P dan di S. Ya. Kemudian ya jadi kita mau lihat seperti apa di tanggal 31 Desember setelah di jurnal-jurnal itu diposting ke buku besar. Ya. Maka ya untuk bond payable nilainya menjadi berapa? Ya. Untuk bond payable ya nilainya adalah sebesar ya 10 juta ya. Awalnya kan 10 juta nih ya, 10 juta kemudian di debit ya, berarti mengurangi, dikurangi 7.625 dikurangi lagi 7.996 ya. Maka nilainya sama dengan 10.084.378 ya. Atau kalau kita lihat ya, dicek lagi tabel tadi ya. Kalau dicek di tabel yang tadi adalah ya carrying value
setelah pembayaran 31 apa untuk hitungan yang periode kedua ya 10.084.000 sekian. Kemudian interest expense yang tercatat di buku besarnya adalah interest expense di Juli 492 tambah interest expense yang Desember ya 492 lagi menjadi berapa? Menjadi 10 jadi 984.378. Kemudian di pembukanya S ya, di pembukanya S bagaimana? Di pembukanya S adalah ya, interest ya, investment in bond ya, investment in bond ya, nilainya adalah 958 ya. Dapat dari mana ya? Dari 950.000 ditambah ini 3.960 tambah lagi 4.184 ya. Sekian ya. Atau silakan dilihat di tabel amortisasinya. Dan interest income-nya ya penjumlahan yang Juli dengan Desember. Baik ya. Kita lanjutkan ya. Nah, sehingga kalau sekarang ya selisih antara bond payable ya dengan investment in bond menjadi berapa selisihnya? Bond payable-nya adalah ini ya 10.084.378, investment in bond 10 juta ini tentunya kalau mau diselisihkan dengan investment in bond tentunya yang ini nilainya dikalikan dengan berapa? 10% ya, dikalikan 10%. Dikalikan 10% ya. Kemudian diselisihkan dengan 958.144. Selisihnya berapa? 50.292,8 ya. Kalau yang pas tadi di tanggal 1 Januari ketika pembelian obligasi oleh S ya, kalau langsung dihitung maka selisihnya adalah 60.000 ya. Selisihnya 60.000. Kemudian setelah amortisasi selama 2 periode, maka ya, selisihnya menjadi berkurang ya, menjadi 50.000. Ya. Nah, penjelasannya bagaimana ya? Penjelasannya adalah ya, hal ini terjadi karena ya ada realisasi dan pengakuan bertahap ya dari constructive gain di bukunya T dan S. Ya. Kalau kita kemarin yang aset tetap ya, aset tetap itu kan seperti apa? Kita ada unrealized gain, kemudian direalisasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk selisih depreciation expense ya, depreciation expense menjadi lebih rendah, yaitu adalah pengakuan realisasi gain. Ya. Kalau yang aset tetap ya, kalau yang bond ya pengakuan untuk merealisasikan atas gain itu ya dicatat ya, diakuinya ketika bersamaan dengan ya amortisasi premium ya ataupun amortisasi selisih investment ya tadi investment input tadi. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke konsolidasiannya ya, bagaimana konsolidasinya ya.
konsolidasiannya akan seperti apa ya. Kita menggunakan metode cost dulu ya. Pertama kita menggunakan metode cost ya. Yang pertama adalah ini yang tidak terkait dengan yang obligasi ya. Yang pertama debit investment in S 700.000 dan kredit RE ya 700.000 ini adalah dalam rangka mencatat menyesuaikan investment in S ya pada awal tahun 2010 ya, yang belum dicatat karena P menggunakan metode cost ya. Kalau menggunakan metode cost kan investment in S-nya nggak pernah diupdate ya. Ya tetap saja sebesar harga perolehannya dulu ya. Sebesar berapa harga perolehannya ya? Ya sebesar harga perolehannya nggak berubah-berubah ya. Kemudian ya kalau kita mau buat konsolidasi maka ya investment in S harus kita update ya, harus kita sesuaikan sebesar berapa, sebesar kenaikan equity-nya S ya dari awal akuisisi sampai dengan awal tahun ini ya. Berarti kita harus mengecek ya RES pada saat akuisisi nilainya 3.000, nanti dicek lagi ya datanya di atas ya. Kemudian RES awal tahun ini 4 juta. Ini datanya ada di worksheet ya di bagian bawah nanti ya akan terlihat ya. Jadi RES awal tahun 2010 ya 4 juta dikurangi dengan RES pada tanggal akuisisi 3 juta. Selisihnya berapa? 1 juta ya. 1 juta ya kenaikan equity S ya. Yang menjadi bagiannya P adalah berapa? 70%. Sehingga berapa? 700.000. Debitkan ke investment in S, kreditnya retain earning P ya, yang begini ya. Ya, ini selalu begitu ya. Kalau metode cost ya selalu begitu akan ada terus ya. Kemudian yang kedua ini yang terkait dengan obligasi ya. Yang terkait dengan obligasi sekarang di tahun 2010 ya. Padahal kalau tadi itu ceritanya obligasinya itu ada pembelian oleh S di awal tahun ya, di awal tahun. Kita cek lagi ya, tanggal berapa sih dibelinya? Ya, transaksi pembelian oleh S adalah di 1 Januari ya, 2010 ya. Baik ya, kemudian untuk bond payable ya, bond payable yang dieliminasi ya. Jadi bond payable dieliminasi ya. Kemudian investment in bond dieliminasi ya. Investment in bond nilainya berapa ya? Nilainya berapa? Kita lihat saja di sini ya. Ini ya. Investment in bond adalah nilainya 958 ya. Kemudian bond payable nilainya adalah 10 ini, ya. Ini yang dieliminasi.
adalah 10% ya, 10% dari yang tercatat di pembukuannya P. 10% dari yang tercatat di pembukuan P. Rp1.008.437 ya. Kemudian ya investment ya, investment in bond yang tercatat di pembukuannya S adalah 958.145 ya, dan selisihnya adalah itulah gain on retirement of bond ya. Kemudian nilainya 50.292 ya. Kenapa berbeda dengan yang di awal tahun ya, yang di awal tahun 10.000 ya, ketika sesaat setelah terjadinya pembelian oleh S, kalau dihitung nilainya 60.000 ya. Karena sudah diamortisasi ya 2 periode, maka gainnya ya sudah berkurang ya. Kemudian eliminasi yang kedua terkait dengan obligasi adalah untuk mengeliminasi interest income dan interest expense. Interest income yang dicatat oleh S 108.143 ya, di debit, yang tercatat interest expense yang tercatat oleh P 98.000 ya 10% ya, 10% dari yang tercatat oleh P. 10%-nya ya dieliminasi, kemudian selisihnya adalah ya gain on retirement of bond ya. Jadi selisih yang 60.000 adalah selisihnya ini ya 9.000 ya, 60.000 sekarang jadi 50.000, selisihnya adalah ini ya 9707 ya. Baik ya, kemudian yang selanjutnya adalah ya, yang selanjutnya ya, eliminasi yang sudah biasa ya, yang sudah biasanya ya, yaitu ya memunculkan NCI expense ya sebesar ya bagiannya NCI 30% dari net income S. Net income S tahun ini 214.000 nih angkanya dari worksheet ya. Sehingga NCI expense-nya dan tidak ada dividen yang dibagikan, sehingga ya NCI expense dikalikan net income-nya S dikalikan 30% ya, dan tidak berpengaruh dengan adanya ya constructive gain tadi. Kenapa? Karena constructive gain itu adalah penjualannya dari P kepada S obligasinya ya. S membeli obligasi P atau secara simpelnya P menjual kepada S ya, sehingga kalaupun ada untung rugi itu semuanya untuk P ya. NCI tidak dapat bagian ya, sehingga untuk NCI expense tidak terpengaruh, dia hanya dari 30% dari net income-nya S. Dan karena tidak ada dividen, maka ya kreditnya semua kredit ke NCI endingnya. Yang berikutnya adalah mengeliminasi equity S di awal ya, equity yang common stock ya, RE-nya ya 4 juta, kemudian common stock ya 5 juta ya. Kemarin ya, kalau yang di ujian kemarin ya, kalau ternyata ya di anak perusahaan ada saham preferen, maka RE-nya dikurangi dengan jatah dividen saham preferen ya, tahun ini ya. Kemudian common stock-nya 5 juta yang S ya awal tahun 2010 ya. Kemudian NCI investment in S ya, investment in S ya. Kalau mau simple ya 4 juta tambah 5, 9 juta ya, 9 juta kali 70%, 6.300.000 ya. Yang 30% NCI beginning ya. Atau kalau mau dihitung lagi yang investment in S ya, berarti dia adalah dari
cost of investment-nya, dia beli saham S dengan harga 5.600.000, ditambah kenaikan investasi yang sudah dihitung di A tadi ya 700.000, yang menjadi 6.300.000, hasilnya sama. Kemudian satu lagi adalah mengeliminasi reciprocal account interest payable dengan interest receivable. Sudah ya. Kemudian kalau menjadi seperti apa di worksheet-nya ya, worksheet konsolidasinya menjadi ini ya. Kita sekarang lihat worksheet konsolidasinya. Yang pertama tadi ya, atau kita lihat dari atas saja urut ya. Yang terkait dengan obligasi, yang pertama ada kita munculkan akun gain on retirement of bond. Gain on retirement of bond ya. Ini adalah ya pada akhirnya ya nilainya adalah 60.000 juga ya, nilainya 60.000. Ya. Kalau di jurnalnya berasal dari dua jurnal eliminasi. Nanti akan netnya 60.000. Kemudian ada interest income, ya interest income di pembukuan S ini harus dieliminasi. Kemudian ada interest expense, ya interest expense di pembukuan P nanti dikurangi dengan ya, dikurangi dengan yang 10%-nya ya, dikurangi yang 10%-nya, ya, sebesar 10%-nya dari 984.000, 10%-nya 98.000 sekian. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ya untuk RE beginningnya ini seperti biasa lewat saja ya. Kemudian interest receivable terkait ya, dengan S ya kita terkait dengan P ini dieliminasi ya. Kemudian investment in S-nya harus menjadi 0. Kemudian investment in bond ini harus menjadi 0, dieliminasi ya. Kemudian interest payable ya ini juga dieliminasi ya. Interest payable totalnya P 500.000, kemudian dikurangi dengan yang eliminasian. Ini kan yang untuk keseluruhannya ya, untuk keseluruhan obligasinya interest payable-nya 500.000. Kemudian yang untuk S yang 50.000 ini yang dieliminasi 10%-nya. Kemudian nilai bond payable ya, bond payable yang tercatatnya di P ya 10 juta sekian ya, harus kita kurangi dengan yang yang dipegang oleh S ya 10%-nya ya, kita kurangi 10% di debit menjadi sekian ya. Ya. Yang terkait dengan obligasi ya diantaranya ya. Kemudian bagaimana untuk tahun-tahun selanjutnya ya. Nah untuk tahun-tahun berikutnya ya, jurnal-jurnal ya yang dibuat oleh pembukuan P ya dan juga oleh S di pembukuannya mereka masing-masing ya terkait dengan bond tadi ya, jurnalnya ya seperti yang dibuat di tahun 2010 tadi ya. Kemudian ya ini di pembukuannya P dan S masing-masing ya. Polanya tidak berubah. Kemudian bagaimana untuk eliminasinya ya. Kalau untuk eliminasinya ya tidak lagi akunnya bukan constructive gain ya. Eliminasinya tidak menggunakan akun gain tetapi menggunakan akun RE ya.
Ya, sama seperti di aset tetap ya, di aset tetap juga unrealized gain-nya ya di tahun pertama kan tetap muncul unrealized gain on sale of aset tetap of equipment ya. Ketika di tahun kedua maka gain-nya catatnya di akun RE ya, kalau menggunakan metode cost ya. Yang dieliminasi adalah di tahun kedua adalah retain earnings ya. Berarti yang ada yang gain tadi, gain atau loss hanya di tahun pertama saja. Sama seperti halnya ketika kita membahas yang aset tetap. Ya. Selanjutnya kalau metodenya ekuitas bagaimana? Ya. Kalau menggunakan metode ekuitas, ya, maka sekarang kita di pembukuan P ya, selain jurnal yang tadi dicatat ya terkait dengan obligasi ya, maka dia melakukan penyesuaian atas nilai investment in S-nya ya. Sebagaimana biasanya, yang pertama dia mengakui ya bagian income ya dengan cara mendebit investment in S, kreditnya income from S sebesar berapa? Sebesar 70% dari net income-nya S ya. Ini kita mau buat satu persatu saja jurnalnya ya, tidak digabungkan dengan income setelah disesuaikan dengan yang terkait ya. Ini kita mau buat satu persatu supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama adalah pengakuan bagian labanya S ya. Bagian laba P dari S. Sebesar 70% dari net income S. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Ya. Yang kedua adalah mencatat ya constructive gain yang 60.000 ya. 60.000 itu kan sifatnya tadi kan menguntungkan ya. Kalau menguntungkan berarti menambah income from S ya, menambah income from S, kemudian tentunya menambah juga investment in S ya sebesar yang 60.000 ya. Keuntungan yang dihitung ketika S membeli obligasi P. Kemudian selanjutnya menyesuaikan ya dengan ya menyesuaikan di sini diistilahkan dengan ya piecemeal derecognition of constructive gain ya. Piecemeal derecognition of constructive gain ya. Gain ya, gain atas ya pelunasan obligasi, atas pembelian obligasinya P oleh S ya, itu kan gain yang intercompany ya, yang intercompany ya, yang intercompany ya, yang sebenarnya kalau dari sudut pandang konsolidasian ya tidak ada ya, maksudnya ya kalau atas ya transaksi dengan sesama grup kan tidak ada, kalau jual beli kita eliminasi ya, jual beli antar grup kan dieliminasi ya, termasuk ya keuntungannya, kerugiannya juga dieliminasi ya, tidak tidak diakui ya. Yang diakui adalah ketika kalau P menjual inventory kepada S, nanti yang diakui adalah kalau S sudah menjual inventory itu pihak luar, maka profitnya sebagai realized profit. Ya. Nah, kalau ya di obligasi, ya kalau di obligasi, maka yang sudah diamortisasi ya, yang sudah diamortisasi ini yang
di direkognisi ya, di direkognisi ya, yang sudah diakui 60.000 nantinya akan kita hilangkan ya, akan kita hapus ya, karena kalau sesama grup kan ya tidak ada profit atau loss ya sebenarnya. Maka ini harus disesuaikan ya. Penyesuaiannya adalah bertahap ya, seperti pada pengakuan kalau aset tetap ya, kalau aset tetap ya unrealized gain-nya diakui menjadi gain bersamaan dengan atau seiring dengan adanya depresiasi expense. Kalau untuk obligasi ya, obligasi yang ada diakui konstruktif gain 60.000 ini akan kita direkognisi, enggak kita akui ya, tidak diakui secara akan kita hapus ya, gampangnya akan dihapus secara bertahap, makanya dibilang piecemeal ya, penghapusannya secara bertahap sesuai dengan amortisasinya ya. Nah, sehingga ya income from S ya, income from S tahun ini netnya berapa? Income from S netnya berapa ya? Kita jumlahkan ya. Kredit 152 ditambah 60 dikurang 9.707 menjadi ya 202.994,33. Ini netnya. Kemudian ya, kalau investment in S ya menjadi berapa saldonya? Investment in S adalah dihitung dari saldo awalnya ya. Saldo awal ketika dia mengakuisisi yaitu 5.600.000. Kemudian ditambah ya kenaikan ekuitas S ya. Ditambah bagian P atas kenaikan ekuitas S ya dari awal akuisisi sampai dengan awal tahun ini ya. Berarti tadi kena sudah dihitung ya, kenaikannya adalah 70% dari 1 juta yaitu 700.000. Kemudian ditambah dengan ya income from S tahun ini ya 202 sekian. Sehingga menjadi 6.502 sekian. Nah, sehingga kalau untuk jurnal eliminasinya bagaimana kalau menggunakan metode equity ya. Yang pertama ya terkait dengan income from S ya, income from S ya, angkanya sudah dihitung tadi ya, kita hapus berarti di debit, kreditnya investment in S ya. Kemudian terkait dengan obligasi ya, terkait dengan obligasi ya tidak ada beda ya dengan yang metode cost ya. Bond payable yang 10% dieliminasi debit, kemudian investment in bond yang tercatat di S dihapus, di kredit semuanya, selisihnya adalah gain on retirement of bond. Ini dengan cost sama ya untuk yang B ya. Yang C juga sama ya. Yang C juga sama. Eliminasi interest income, interest expense. Yang B sama atau beda? Sama. Ya. Angkanya sama atau beda? Sama ya. Kalau NCI expense, metode equity ataupun metode cost adalah sama, ya. Yaitu ya hitung-hitungan yang hitung-hitungannya ya sebenarnya sesuai dengan hitung-hitungan yang menggunakan metode equity pada akhirnya ya. Untuk yang NCI expense ini ya, meskipun metode cost juga angkanya sama yang ini juga ya. Kemudian eliminasi equity S di awal tahun sama atau beda dengan cost? Sama. Kemudian interest payable, interest expense sama enggak dengan yang cost? Sama. Sehingga ya kertas kerja konsolidasinya ya akan menjadi ya ada income from S ini dieliminasi menjadi 0 ya. Kemudian gain on retirement of bond ya
Ini muncul dari 2 jurnal eliminasi yang totalnya menjadi 60.000 sesuai dengan yang awal dihitung. Dan interest income ya dieliminasi, ya, interest expense-nya P ya dieliminasi 10%. Ya. Yang jadi expense sama ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya sama ya. Ini penjelasannya dengan yang cost-nya. Baik ya, ini penutupnya ya, penutupnya ya. Berdasarkan tabel amortisasi ya, setelah P dan S memposting jurnal di tahun 2011 sampai 2014 ya ke buku besar masing-masing, maka ya per 31 Desember ya, 2011, 12, 13, 14 ya akun-akunnya menjadi seperti apa ya. Kan jurnalnya ya, jurnal apa tabel amortisasinya ya. Kemudian nah kalau untuk 2011 ya, untuk 2011 ya interest expense-nya ya adalah yang P 491 ya, sehingga interest expense totalnya untuk P di 2011 982 818. Kemudian carrying value-nya bond payable 10 juta sekian ya. Untuk yang S ya, interest revenue ya untuk 2 periode sekian, carrying value-nya 967 sekian ya. Ya ini kalau kita ambil saldonya, maka untuk bond payable nilainya adalah ini ya 10 juta sekian ya, sesuai dengan jadi bond payable ya disajikan di neraca sebesar carrying value-nya 10.067 ya, 10 juta 67.000. Kemudian interest expense ini 982 ya. Kemudian di pembukuan S ya investment in bond dicatat sebesar carrying value juga ya 967 ya. Kemudian interest income-nya ya penjumlahan dari interest income 2 periode. Kemudian untuk konsolidasiannya ya. Seperti apa konsolidasinya? Konsolidasinya adalah begini ya. Di tahun 2011 ini ya, konsolidasi 2011 ya. Ada di tumpukan S ada interest income ya. Sebesar ini ya di debit ya. Kemudian interest expense-nya P 982, maka yang dieliminasi adalah 10%-nya ya, 98281 sekian ya. Kemudian ya yang tadi gain on retirement of bond ya, gain on retirement of bond, maka gain itu kan muncul istilah gain kan di tahun terjadinya transaksi ya. Kalau di tahun selanjutnya gain itu kan masuk ke RE ya, ke retained earnings ya. Maka atas penyesuaian yang gain tadi, maka sekarang dicatatnya di akun retained earnings ya. Ini adalah penyesuaian yang pertama, penyesuaian untuk yang bond payable dengan investment income ya. Kemudian selisihnya adalah gain on retirement of bond ya. Kemudian yang gain adalah yang dari atau di sini terbalik ya, atau yang A ini adalah dari selisih ini ya, maaf ya, jadi untuk interest income di debit ya, dieliminasi debit, kreditnya interest expense, kemudian selisihnya 10.000 ke RE beginning ya. Kemudian
Yang B ya, yang B adalah untuk investment in bond ya, investment in bond ya, yang ada di pembukaan S ya, kita eliminasi ya, kita debit keseluruhannya 967.000 sekian. Kemudian bond payable yang di P 10 juta sekian, kita eliminasi 10%-nya ya, jadi 1.006.000 sekian ya. Selisihnya adalah ini ya, selisihnya adalah gain on retirement of bond ya, atau kalau di tahun yang di tahun pertama gain, di tahun keduanya adalah di menggunakan akun RE ya, sehingga totalnya menjadi 50 ya. Ini adalah di tahun pertama ya. Kemudian interest receivable, interest payable tetap ya, itu juga seperti tahun kedua dan seterusnya akan ada terus ya. Yang angkanya berubah adalah tentunya interest expense ya, interest expense angkanya berubah ya, karena kan tiap tahun angkanya berubah. Kemudian juga ya tentunya interest expense-nya ya, kemudian juga apa, nilai carrying value investment in bond dan interest dan bond payable-nya juga tiap tahun berubah. Kemudian kalau di tahun selanjutnya ya, kalau kita hitung saldonya ya, bond payable-nya ya, di tahun 2002 10.000 sekian ya, dan seterusnya ya. Kemudian untuk konsolidasinya di tahun berikutnya ya, kita lihat di tahun 2012 ya, satu lagi di tahun 2012 ya, untuk interest income 110.000 di S ya, ini 110.000 ya, kita eliminasi ya. Dengan apa? Dengan interest expense. Interest expense adalah 981 ya, yang dieliminasi 10%-nya ya, 98 sekian. Selisihnya kemana? Selisihnya ke adalah ke gain ya, yang kalau di tahun selanjutnya menjadi apa? RE ya. Kemudian yang kedua adalah eliminasi atas investment in bond ya, di S nilainya sekarang 977 ya, investment in bond 977 dieliminasi dengan bond payable 10% dari 10 juta sekian ya, menjadi sekian ya, 10%-nya selisihnya ini, selisihnya 27.000 sekian, kemudian sehingga ini menjadi semakin berkurang lagi ya, 98.000 sekian ya. Selanjutnya ya, selanjutnya ya, tahun 2013 dengan cara yang sama, kemudian saya lompat ke 2014 ya. Di 2014 perhatikan ya, ini adalah per 31 Desember 2014, yaitu di akhir atau di tanggal jatuh tempo obligasi. Di tanggal jatuh tempo ya, maka saldo bond payable adalah 10 juta ya, sama dengan, sudah sama dengan nominalnya ya. Investment in bond juga nilainya menjadi 1 juta, sama dengan apa? Nominalnya juga ya, nominalnya yaitu 10% dari 10 juta ya. Ya, kemudian bagaimana di tahun terakhir ya, di tahun terakhir adalah ya, investment in bond ya. Kalau investment in bond-nya ya 1 juta ya, bond payable 10 juta ya. Kemudian yang dieliminasi 1 juta ya. Ini di tahun terakhirnya ya. Kemudian ya. Nah, kalau kita lihat ya di kertas kerja ya, terlihat ada penurunan pengakuan gain ya, setiap tahunnya ya. Penurunan itu yang disebut sebagai apa? Piecemeal derecognition of gain ya, di laporan
konsolidasi, ya di konsolidasian turun ya, di bukunya P juga turun ya. Kemudian ya, angka itu akan digunakan untuk apa? Untuk menghitung ini ya, NCI expense ya, yang angka yang gain maupun gain tadi kan apa, diperhitungkan untuk ini ya, kalau apa, berpengaruh ke income from S ya, kalau kita menggunakan metode equity ya. Makanya kalau dia mempengaruhi income from S ya, makanya kalau untuk menghitung NCI expense menjadi ya diperhitungkan ya artinya ya. Kemudian dan kalau menggunakan metode equity, dia diperhitungkan dalam menghitung income from S tadi ya, yang sudah dicontohkan sebelumnya tadi. Jadi kalau G-nya kan mengalami penurunan ya, yaitu ya di 2012 contohnya ini ya, ini 27. Kalau secara konsolidasian kan ini, secara konsolidasian 39 turun menjadi 2013-nya menjadi 27 ya. Nanti turun lagi ya. Turun terus ya. Ini ya, turun lagi menjadi 14 ya. Kemudian ya. Nah, bagaimana kalau penjualannya adalah penjualan upstream ya. Kalau penjualan upstream, maka ya untuk tahun terjadinya transaksi hanya berpengaruh ke menghitung untuk berapa bagian NCI expense, ya, berapa NCI expense-nya. Mempengaruhi bagian apa income from S dan tentunya NCI expense. Kemudian untuk tahun-tahun ya selanjutnya ya, untuk tahun-tahun selanjutnya ya, yang constructive gain tadi kan menjadi apa, akunnya akun RE ya, menjadi akun diganti menjadi akun RE ya, kalau menggunakan metode cost ya. Kalau menggunakan metode equity ya menjadi apa, investment in S ya. Nah, kalau contoh yang tadi kan contohnya penjualannya downstream ya, artinya ya yang gain tadi semuanya untuk P ya, tidak ada yang dialokasikan ke NCI ya. Nah, kalau untuk penjualannya adalah upstream ya, dari S kepada P ya, sebagaimana juga yang ketika kita membahas apa plan aset maupun yang inventory, maka ya dialokasikan ya ke semua investor ya, ke NCI sekian persen, ke P sekian persen ya. Atau nanti lebih jelasnya nanti kalian lihat ini ya, silahkan dilihat di bahan ajar ya, atau nanti kita untuk yang upstreamnya kita break dulu ya, kita break sebentar, nanti kita cek yang upstream seperti apa ya. Kita break 15 menit dulu ya, silahkan yang mau makan minum ataupun mau sholat silahkan ya. Nanti kita akan break, akan kembali 15 menit lagi kurang lebih ya. Kita stop dulu rekamannya.